Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat dan memiliki semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Kau berkati jemaat-Mu dengan hati seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam, bertumbuh, juga berbuah di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan perenungan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam kitab Efesus pasal keempat ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Demikianlah Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus, yang kalau kita melihat di ayat 4, pasal 4 ayat ke-1, di sana disebutkan, sebab itu Paulus menasihatkan kamu, menasihatkan jemaat di Efesus. Aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita dapat melihat bagaimana Paulus memiliki kepedulian sebagai gembala. Paulus adalah rasul, dia juga pengajar, tetapi dia juga berperan sebagai gembala bagi jemaat kala itu. Oleh sebab itu, sekalipun Paulus berada di dalam penjara, ya, Paulus dipenjara oleh karena pemberitaan Injil, namun dia tetap memperhatikan jemaat, terutama sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, yaitu mengenai kesatuan jemaat. Nah, Paulus memperdulikan akan hal ini. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau seandainya Paulus sebagai gembala jemaat, ia tidak bersama-sama dengan jemaat, otomatis jemaat akan kacau balau. Mereka akan mudah sekali untuk terserak. Bukan hanya terserak, bahkan mereka mungkin tidak peduli lagi akan kesatuan ini, kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Paulus di sini menuliskan di pasal keempat ini mengenai kesatuan jemaat, supaya jemaat kembali tersadar, supaya jemaat memperhatikan benar mengenai kesatuan jemaat ini. Dan kalau kita melihat lagi ya, sebagai gembala yang berada dalam penjara, ya mungkin saja hal ini membuat jemaat kala itu sedikit khawatir, sedikit takut. Gembala saya berada di penjara, lalu saya sebagai domba Allah, kawanan domba Allah yang digembalakan oleh beliau, pasti juga ada kesempatan untuk, tapi ada kemungkinan untuk ikut masuk penjara juga. Pasti ada perasaan seperti itu. Nah, sehingga hal ini juga menjadi alasan bagi Paulus untuk menguatkan jemaat kala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini kita tidak bisa berada di dalam satu kesatuan. Maksud saya, satu kesatuan di dalam persekutuan. Kita tidak bisa secara langsung bertemu fisik, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita di rumah bisa mengakses, bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui handphone kita atau mungkin laptop dan lain sebagainya yang dapat kita gunakan secara online. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita akhirnya akan memiliki kepedulian mengenai kesatuan jemaat ini? Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai kesatuan di dalam Kristus, satu dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesatuan dalam Kristus ini ibaratkan seperti lidi. Bapak Ibu Saudara pasti tahu lidi ya. Kalau kita melihat sapu lidi, nah itu yang namanya lidi. Lidi ini kalau hanya satu saja, lalu dia ditekan, dipatahkan, dia akan mudah sekali untuk patah. Namun jika lidi ini banyak dan berada dalam satu kumpulan, ia akan sulit untuk dipatahkan. Ia akan saling menguatkan. Sama halnya kita sebagai tubuh Kristus, sebagai bagian dari tubuh Kristus tadi. Ya, meskipun kita dalam jemaat yang banyak di gereja ini, tetapi kalau kita tidak ada kesatuan, tidak ada persekutuan, tidak ada perkumpulan, maka ada kemungkinan kita mudah untuk dipatahkan oleh iblis. Entah itu semangat kita beribadah, entah itu iman kita, itu mudah sekali untuk dipatahkan. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga kesatuan ini? Di dalam nasihat Paulus di pasal yang keempat ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu memiliki sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga saling membantu. Ini yang menjadi fondasi kita untuk menjaga kesatuan jemaat. Kita baca di ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Bapak Ibu Saudara,
dalam kita membangun jemaat, membangun gereja, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu ibaratkan kita membangun sebuah rumah tangga, atau mungkin bisa dibilang kita terlibat dalam sebuah pernikahan. Kalau di dalam pernikahan atau rumah tangga tadi tidak ada sifat rendah hati, tidak ada lemah lembut, tidak ada sabar, bahkan rasa peduli untuk saling membantu, apa yang akan terjadi pada keluarga itu? Ya Bapak Ibu, saudara pasti tahu ya, tidak ada keharmonisan. Bahkan lebih-lebihnya keluarga itu akan terpecah, atau mungkin nama lainnya akan ada perceraian. Nah, pasti ya kalau kita membangun sebuah keluarga, kita tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita satu di dalam Kristus, apakah kita menginginkan adanya perpecahan? Pasti tidak ya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu yang pertama, Paulus menasihatkan supaya kita memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sifat rendah hati? Apakah kita memiliki sifat lemah lembut? Apakah kita memiliki sifat sabar dan juga kepedulian untuk saling membantu tadi? Nah, di masa pandemi ini, ya kalau boleh saya membagi lagi, di poin pertama ada 4 sub poin, dan poin yang terakhir, sub poin yang terakhir adalah saling membantu. Masa pandemi ini adalah saat yang paling baik untuk kita menunjukkan sikap saling membantu ini. Kepedulian kita sesama orang percaya, sesama warga gereja itu diuji di masa pandemi ini. Ketika kita berserak di rumah kita masing-masing, menjaga protokol kesehatan, tidak boleh bertemu, apakah akhirnya kita akan menjadi seorang yang pasif, yang tidak mempedulikan sesama kita? Nah, penekanan yang pertama adalah sikap saling membantu ini harus ada di dalam setiap jemaat. Kalau jemaat mau untuk tetap mempertahankan kesatuan Kristus, kesatuan tubuh Kristus di dalam sebuah gereja. Apakah hal ini sudah ada di dalam Bapak Ibu Saudara? Lalu bagaimana cara membangun hal ini? Kita mempunyai telepon, mempunyai handphone, bisa untuk SMS, bisa untuk telepon, bahkan media sosial sangat beragam ya. Ada WhatsApp, ada juga Instagram. Kita dapat menggunakan hal-hal itu untuk paling tidak menanyakan kabar, entah itu kepada gembala sidang ataupun sesama jemaat. Dalam hal-hal ini ya, saya menyebutnya seperti kunjungan online. Jadi seperti itu, kita dapat mengetahui keadaan setiap jemaat yang bersama-sama dengan kita dalam satu gereja. Dengan mengetahui hal itu, maka kita akan memiliki pemahaman. Si A membutuhkan ini, si B membutuhkan ini. Dari sana akan terpancar sikap saling membantu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang tidak kalah penting juga. 3 subpoin yang tidak kalah penting, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Ketiga hal ini menyangkut ke dalam pribadi kita. Ketika kita bersatu di dalam jemaat Allah dan kita tidak memiliki kerendahan hati, maka akan sangat mudah kita untuk terpecah. Contohnya, waktu gereja menentukan segala sesuatu, kita di denominasi baptis pasti berasaskan kekeluargaan dan menjunjung tinggi kehormatan, menghormati setiap orang sebagai seorang yang memiliki satu suara, dan satu suara itu dianggap berharga di dalam denominasi baptis ini. Ketika kita memiliki sifat yang tidak rendah hati atau nama lainnya tinggi hati, kita pasti akan mengutamakan suara kita sendiri. Nah, nama lainnya adalah egois, timbul egoisme di sana. Kalau satu orang egois, yang lainnya ikut egois, apa yang akan terjadi? Akan ada cekcok, ada bentrok. Oleh sebab itu, kerendahan hati ini sangat penting untuk menghindarkan kita menjadi terpecah.
Lalu yang kedua, lemah lembut. Sifat lemah lembut ini pasti disukai oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang membenci kalau ada sesamanya yang memiliki sifat lemah lembut. Otomatis kalau semua jemaat sudah memiliki sifat lemah lembut, memberikan teguran tidak dengan bentakan, dengan kata-kata yang halus, yang sopan, dan ngomongnya itu bukannya halus banget gitu, bukan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi teratur lemah lembut ini, maka jemaat itu akan saling menyukai satu sama lain, dan di dalam jemaat ini akan terjalin tali kekerabatan yang semakin erat. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah sabar. Sabar ini juga penting ada di dalam kita. Ketika sesama kita orang percaya tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kelemah lembutan, tetapi kalau kita memiliki kesabaran, kesatuan di dalam Kristus akan tetap terjaga. Yang satu tidak mau kalah dengan sifat tinggi hatinya tadi. Yang satu, dia orangnya kasar, tidak lemah lembut. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki hati yang sabar, maka otomatis Bapak Ibu Saudara akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti bisa merasakan ya dalam kehidupan sehari-hari mengenai hal ini. Ketika tidak sabar, pasti akan ada perlawanan kepada orang yang membuat kita tidak sabar. Dan ini memicu konflik di antara jemaat. Kalau jemaat berkonflik, otomatis kembali lagi tidak ada kesatuan dalam tubuh Kristus di sana. Lalu poin kedua, yaitu memiliki satu kesamaan. Dari ayatnya yang ketiga sampai ke 6, di sana banyak dikatakan satu. Ada satu tubuh, satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu Allah, satu baptisan. Jadi ketika kita bersepakat untuk menjadi sebuah gereja, menjadi jemaat dalam sebuah gereja, dan kita hal itu mengartikan bahwa kita sepakat untuk menjaga kesatuan, untuk menjadi satu dengan gereja itu, maka koreksi di dalam diri kita, apakah kita memiliki kesamaan tadi? Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah sama dalam hal Tuhan? Pasti jawabannya iya ya. Tidak mungkin dalam sebuah gereja yang satu Tuhannya Tuhan Yesus, yang satu Tuhannya Tuhan yang lain. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan iman? Kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau ada satu anggota yang berpikir Tuhan Yesus itu bukan yang menyelamatkan kita, tetapi perbuatan kita juga ada di sana. Wah, ini sudah tidak ada kesamaan ini dengan gereja kita. Maka kalau ketidaksamaan itu tetap ada, akan menimbulkan penyakit di dalam jemaat itu sendiri. Jadi duri di dalam daging. Nah, sama halnya ketika tadi kita membangun sebuah keluarga. Kalau suami istri tidak bersepakat dalam satu pendapat, satu pemikiran, yang satu milih A, yang satu kekeh untuk memilih B, maka akan terjadi cekcok. Tidak ketemu kesamaan di sana, tidak ada kesamaan di sana, dan keluarga itu cenderung akan saling menjauh, baik suami maupun istri akan saling menjauh dan berakhir perceraian yang tidak diinginkan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masing-masing di rumah mengakses ibadah, mengakses firman Tuhan secara online, kira-kira yang kita pilih apa? Apakah Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti ibadah gereja ini, atau Bapak Ibu Saudara mengakses dari pembicara yang lebih terkenal, yang lebih enak didengar, atau mungkin yang lebih ganteng daripada yang menyampaikan firman di gereja ini? Lalu pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir, kalau pembicaranya berbeda, setiap penyampaian firmannya berbeda, pasti pemikirannya juga berbeda? Karena setiap dari pembicara juga memiliki akal budi, memiliki pemikiran. Tuhan menginginkan A,
lalu yang ditangkap adalah B. Sangat bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menangkap yang B, lalu gereja tempat di mana kita bergabung adalah yang A, maka kita memiliki sudut pandang yang berbeda, pendapat yang berbeda tadi. Nah, dalam menyikapi hal ini, apakah kita akan diam saja atau mungkin menanyakan kepada gembala sidang kita, atau mungkin kita mempercayai yang B ini lalu kita berusaha untuk menarik supaya banyak jemaat yang berpikiran dengan sudut pandang yang B ini. Nah, dalam hal pengajaran ini, kalau kesamaan pun tidak tercapai, maka akan sulit sekali kita membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Timbullah perpecahan di sana karena perbedaan pendapat itu tadi. Lalu poin yang ketiga, dan ini adalah poin yang terpenting dari semua poin, yaitu mengenai partisipasi kita. Ikutlah melayani. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara ikut melayani atau mengambil bagian? Di ayatnya ke-16 dikatakan seperti ini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi ternyata di sana tubuh yang tersusun rapi itu diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Bukan hanya satu bagian saja, tetapi semuanya. Setiap anggota. Kalau tubuh itu memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mulut, dan maaf kata memiliki anus. Nah, semua bagian itu harus berfungsi dengan baik Bapak Ibu Saudara. Sama halnya kita ketika beranggota